Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo guys, selamat datang di Sejarah Ngobrol. Hari ini kita bahas satu peristiwa penting di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu agresi militer 1. Segmen satunya disebut dong sih. Kedatangan Belanda setelah Jepang menyerah 1945. Indonesia berlangsung proklamasi, tapi Belanda nggak terima mereka datang lagi ke Indonesia bukan sendirian. Tujuan mereka jelas mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda. Jadi jangan heran kalau mereka membonceng pasukan Inggris dan Afnai dari sini konflik sudah mulai kebayang. Kerusuhan yang dilakukan Inggris dan Belanda, masalahnya kedatangan Inggris dan Belanda bikin rakyat curiga. Inggris katanya cuman mau melucuti Jepang, tapi kenyataannya mereka bantu Belanda balik berkuasa. Di banyak kota terjadi akibatnya di banyak kota terjadi bentrok. Yang paling besar itu di Surabaya, peristiwa 10 November 1945. Itu bukti kala rakyat Indonesia mau dijajah lagi. Inggris dan Belanda di Padang sebagai agresor bukan pemberatas. Terjadinya perundingan di Linggarjati karena tekanan internasional dan kondisi militer yang belum kuat. Indonesia akhirnya duduk satu meja sama Belanda. Perundingan Linggarjati digelar tahun 1946. Hasilnya, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Rencananya, kita akan bentuk negara Indonesia Serikat dalam Uni Indonesia Belanda. Tapi ternyata perjanjian ini gak bertahan lama. Tanggal 21 Juli 1947 Belanda ngeluarin operasi militer besar-besaran, namanya Operasi Produk. Mereka bilang Indonesia melanggar Linggarjati, tapi alasan sebenarnya Belanda mau kuasai daerah ekonomi penting, perkebunan tambang, pelabuhan. Serangan dilancarkan ke Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Timur. Bandung, Surabaya, Medan, semua jadi target. Dunia internasional enggak tinggal dan PBB enggak tinggal diam. PBB turun tangan karena agresi militer satu dianggap mengancam perdamaian. Dibentuklah Komisi 3 negara anggota, Australia untuk Indonesia, Belgia untuk Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Komisi ini berhasil dibikin kedua pihak gencatan senjata pada 4 Agustus 1947, tapi Belanda tetap di wilayah yang sudah mereka rebut. Perjanjian Renville. Karena gencatan senjata nggak jalan mulus, PBB bikin perundingan lagi, namanya Perjanjian Renville. Dilakukan di atas kapal USS Renville. Mediatornya Komisi Jasa Baik. Isinya banyak yang merugikan Indonesia. Ada garis Van Mock yang bikin wilayah RI jadi kecil banget. Ada juga kewajiban TNI buat mundur dari daerah kantong Belanda. Ini jadi pukulan berat buat diplomasi kita. Jadi agresi militer 1 itu pelajaran penting. Belanda melanggar janji, tapi Indonesia justru dapat simpati dunia. Dari peristiwa ini kita pindah strategi dari perundingan dua negara jadi diplomasional multilateral lewat PBB. Selesai. Terima kasih. Sama-sama.